Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Advokasi Kesehatan D akan mempresentasikan terkait konsep kemitraan. Berikut anggota dari kelompok 4. Berikut merupakan topik bahasan yang akan kami paparkan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa advokasi merupakan pendekatan atau upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai bentuk komunikasi yang persuasif. Kemudian, dalam upaya advokasi, sangat penting untuk membangun jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan dengan individu, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan sektor lain yang memiliki kesamaan isu dan peran masing-masing. Sehingga kemitraan dalam advokasi kesehatan ini menjadi penting karena masalah kesehatan itu sangat kompleks dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai solusi yang efektif. Oleh karena itu, kita akan membahas lebih lanjut terkait konsep kemitraan. Kemitraan merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dibentuk oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, model The Continuum of Joint Effort dalam mengklasifikasikan jenis-jenis kemitraan menjadi 5 jenis. Yang pertama, jaringan kerja, yang kedua, kerjasama, yang ketiga, koordinasi, yang keempat, kolaborasi, yang kelima, mitra kerja. Kemudian, tujuan kemitraan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari kemitraan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan respon atau daya tanggap dari pemangku kepentingan mengenai lingkungan dan masyarakat. Adapun tujuan khusus dari kemitraan yang pertama, terbinanya kepedulian dan motivasi pemangku kepentingan terhadap tercapainya sasaran strategis pembangunan kesehatan. Yang kedua, terciptanya keseragaman pemahaman antar pemangku kepentingan. Yang ketiga, peningkatan sumber daya untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Yang keempat, terselenggaranya kegiatan atau upaya untuk masalah kesehatan di lingkungan kerja dan masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip kemitraan. Pada umumnya, prinsip kemitraan terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama yaitu equity atau kesetaraan. Adanya jalinan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bermitra memiliki kedudukan yang setara atau sejajar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat. Adanya prinsip ini akan memperkuat rasa kebersamaan sehingga mampu menciptakan kebersamaan rasa tanggung jawab untuk bersama-sama menanggung resiko dan menghadapi tantangan yang mungkin akan terjadi. Yang kedua yaitu ada transparansi atau keterbukaan. Transparansi atau keterbukaan dilakukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra. Transparansi ini meliputi keterbukaan dalam pengelolaan informasi dan pengelolaan keuangan. Yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu mutual benefit. Pada prinsip ini yaitu adanya rasa saling melengkapi dan proses kerjasama antar mitra. Artinya, setiap pihak mendapatkan manfaat atau keuntungan yang dapat diidentifikasi melalui kapasitas kelembagaan dan kapasitas manajerial. Selanjutnya yaitu dasar hukum kemitraan. Dasar hukum kemitraan yang pertama berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 Ayat 1. Kemudian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 9, Pasal 50, dan Pasal 170. Yang ketiga yaitu dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 4 Ayat 1. Yang keempat, dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang SKN Pasal 6 Ayat 1. Yang kelima, dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Dan yang terakhir, dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Yang selanjutnya yaitu landasan dalam kemitraan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, kemitraan dapat berjalan dengan baik apabila berlandaskan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu saling memahami kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur masing-masing. Pembentukan struktur kedudukan dan pembagian tugas dalam menjalin kemitraan sangat diperlukan. Adanya hal tersebut menjadikan semua pihak paham dengan tanggung jawabnya sehingga dapat berfokus penuh terhadap pekerjaan yang akan dilakukan serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan kemitraan. Yang kedua yaitu saling memahami kemampuan. Saling memahami kemampuan yang dimiliki dalam menjalin kemitraan akan mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu saling menghubungi.
Hubungan yang baik dalam menjalin kemitraan sangat diperlukan. Untuk mencapai hal tersebut, kunci utama yang perlu dilakukan yaitu komunikasi. Yang keempat yaitu rasa saling mendekati. Saat menjalin kemitraan, perlu dilakukan pendekatan agar muncul rasa saling memahami antar tim. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kemitraan terdapat sebagian yang saling berhubungan. Yang kelima yaitu saling bersedia membantu dan dibantu. Saling membantu saat menjalin kemitraan merupakan hal penting yang dapat mengarahkan dan mendorong para individu dalam meraih tujuan kemitraan secara bersama-sama. Yang keenam yaitu saling mendorong dan mendukung. Saling mendorong dan mendukung antar satu dengan yang lainnya sangat diperlukan dalam menjalin kemitraan. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk penyemangat antar anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu bersinergi. Bersinergi dalam menjalin kemitraan sama halnya dengan bekerja sama. Bersinergi juga diperlukan dalam menjalin kemitraan agar setiap orang dalam tim kemitraan mampu berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu saling menghargai. Dalam menjalin kemitraan, setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang tentunya untuk mencapai tujuan yang diinginkan diperlukan satu kesatuan antar tim kemitraan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kunci keberhasilan dari kemitraan. Keberhasilan dari kemitraan diawali dengan adanya cooperation atau kerjasama yang baik antar pihak yang terkait yang dilakukan dengan cara berbagi visi dan misi dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu adanya coordination, adanya komunikasi dan koordinasi dalam setiap pelaksanaan advokasi atau program kesehatan. Yang ketiga yaitu adanya collaboration atau kolaborasi yang setara antar mitra terutama dalam berbagi informasi dan sumber daya. Kemudian selanjutnya adanya creation of dynamic team atau tim yang dinamis yang memiliki semangat kerjasama dengan dilandasi adanya rasa kepercayaan dan saling menghargai. Kemudian yang kelima yaitu adanya komitmen atau kesepakatan yang diberikan oleh pihak yang bermitra dapat berupa MOU, nota kesepahaman, atau surat keputusan bupati atau wali kota atau camat. Selanjutnya yaitu mengenai sasaran dari kemitraan, antara lain masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha, kader, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, donatur, dan pengelola media massa. Baik, selanjutnya adalah peran dari mitra. Peran mitra yang pertama yaitu sebagai inisiator. Inisiator di sini yaitu memiliki kemampuan untuk menemukan peluang, mengembangkan ide-ide baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan, terutama masalah kesehatan. Yang kedua yaitu advokator, di mana advokator ini sebagai pelaksana kegiatan advokasi yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kebijakan. Selanjutnya yaitu katalisator. Katalisator di sini yaitu sebagai jembatan untuk menghubungkan antar sasaran advokasi. Selanjutnya yaitu ada fasilitator. Fasilitator ini memfasilitasi agar kegiatan kemitraan dapat berjalan dengan lancar. Peran selanjutnya yaitu donatur. Donatur di sini yaitu sebagai pihak yang memberikan sumbangan berupa dana. Kemudian peran selanjutnya yaitu pendukung sumber daya, di mana memberikan dukungan sumber daya. Dan peran selanjutnya yaitu sebagai penggerak masyarakat, terutama menggerakkan sasaran untuk mewujudkan tujuan advokasi. Selanjutnya yaitu dinamisator. Dinamisator ini berperan sebagai penggerak proses kemitraan. Komunikator berperan sebagai penyampai pesan kepada pihak sasaran, sedangkan motivator ini berperan memotivasi sasaran agar bergerak mewujudkan tujuan advokasi. Kemudian peran selanjutnya ada pembimbing teknis, yaitu memberikan arahan atau masukan terkait program kesehatan. Dan selanjutnya yaitu peran pengembang model promosi kesehatan, yang berperan sebagai pengembang model promosi kesehatan yang disesuaikan dengan tataran sasaran. Langkah-langkah kemitraan. Tahapan yang pertama yaitu menentukan gagasan kemitraan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan secara bersama secara lebih cepat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi calon mitra potensial, di mana hal tersebut bertujuan untuk menemukan dan menentukan pihak-pihak yang berhak dan mitra yang dapat diajak
dalam melaksanakan gagasan kemitraan. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan tujuan dan peran mitra dengan menetapkan tujuan kemitraan secara umum dan peran atau kontribusi yang diharapkan dari masing-masing mitra. Yang keempat yaitu menyiapkan diri melalui konsolidasi internal, di mana hal tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan agar dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan bekerja dengan baik dalam sebuah tim. Yang kelima yaitu menciptakan kesepakatan kerjasama kemitraan, di mana hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam mendukung gagasan kemitraan. Yang keenam yaitu memformulasikan rencana kemitraan, di mana dalam menyusun rencana kerja serta rencana aksi yang akan dilakukan itu harus menguraikan 5W 1H. Kemudian yang ketujuh ada melaksanakan kerjasama, di mana hal tersebut diperlukan sebagai keterpaduan yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam melaksanakan kemitraan. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan kemitraan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Analisis studi kasus. Yang pertama, analisis kemitraan pada program Dance for Life untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Studi pada PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung. Prinsip kemitraan antara PKBI dengan sekolah yaitu pertama, kesetaraan, hak dan kewajiban para pihak, evaluasi dan waktu pelaksanaannya yang tergambar dengan jelas. Kedua, keterbukaan antara kedua belah pihak. Ketiga, saling menguntungkan, di mana MOU yang terjalin dengan PKBI dapat membantu pihak sekolah dalam meraih juara. Kemudian kunci keberhasilan kemitraan dalam program ini yaitu adanya kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi antara kedua belah pihak, menciptakan tim yang dinamis dengan hak dan kewajiban para pihak yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Kemudian adanya kesepakatan antara SMKN 4 Bandar Lampung dan PKBI Provinsi Bandar Lampung yang berlandaskan pada MOU yang telah disepakati. Analisis studi kasus yang kedua yaitu program kemitraan masyarakat, upaya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mencegah terjadinya komplikasi hipertensi. Langkah-langkah dalam program kemitraan ini yang pertama menentukan gagasan kemitraan secara bersama-sama, kedua mengidentifikasi calon mitra potensial di mana tim pengabdian masyarakat dan mahasiswa sebagai penggerak, kader sebagai katalisator, dan masyarakat sebagai sasaran. Yang ketiga merumuskan tujuan dan peran mitra. Tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kader dalam upaya pencegahan komplikasi penyakit hipertensi. Yang keempat, menyiapkan diri. Yang kelima, menciptakan kesepakatan kerjasama kemitraan, di mana kader secara tersirat mau melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan wilayah Puskesmas Karangan. Yang keenam, memformulasikan rencana kerja kemitraan. Yang ketujuh, melaksanakan kerjasama, yaitu pelaksanaan program kemitraan tersebut. Kemudian yang ke-8, pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan kemitraan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi guna untuk melihat adanya perubahan. Kesimpulan, kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dibentuk oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kemitraan ini salah satunya adalah terbinanya kepedulian dan motivasi pemangku kepentingan terhadap tercapainya sasaran strategis pembangunan kesehatan. Ada 3 prinsip kemitraan yaitu equity, transparansi, dan mutual benefit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.